Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan langkah-langkah dalam pengerjaan soal nomor 24. Sebelum itu, kami ada baiknya memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq dengan NPM 2405160574. Perkenalkan, nama saya Alvin Ardiansa dengan NPM 2405160536. Perkenalkan, nama saya Nur Sahara Dewi dengan NPM 2405160572. Perkenalkan, nama saya Siti Mulyani dengan NPM 2405160594. Perkenalkan, nama saya Rizka Sania Putri dengan NPM 2405160582. Perkenalkan, nama saya Nur Arisa dengan NPM 2405160572. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Siddiq dengan NPM 2405160574. Saya akan mempresentasikan langkah-langkah pengerjaan soal nomor 24, yaitu jika fungsi permintaan P sama dengan 4 kurang 2Q dan fungsi penawaran P sama dengan 2 tambah Q. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan bila pemerintah mengenakan pajak sebesar 0,5 per unit barang? Dan D, berapa besar pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen? Dan yang C, gambarkanlah A dan B dalam satu diagram. Pertama, saya akan menentukan keseimbangan awal sebelum pajak dikenakan. Yang pertama, kita pindahkan Q ke satu sisi, yaitu 2 sama dengan 3Q. Yang kedua, kita selesaikan Q sama dengan 0,667. Yang ketiga, masukkan nilai Q ke salah satu persamaan harga. P sama dengan 2 tambah Q sama dengan 2 tambah 0,667 sama dengan 2,667. Jadi sebelum pajak, kuantitas keseimbangan adalah 0,667 dan harga keseimbangan adalah 2,667. Yang kedua, saya akan menentukan keseimbangan setelah pajak. Setelah pajak sebesar 0,5 dikenakan, persamaannya berubah menjadi 4 kurang 2Q sama dengan 2 tambah Q tambah 0,5. Yang pertama kita pindahkan Q, yaitu 4 kurang 2,5 sama dengan 3Q, 1,5 sama dengan 3Q. Yang kedua selesaikan Q sama dengan 0,5. Dan yang ketiga masukkan Q ke persamaan harga untuk menemukan harga baru, yaitu P sama dengan 4 kurang 2Q sama dengan 4 kurang 1 sama dengan 3. Jadi setelah pajak kuantitas keseimbangan adalah 0,5 dan harga setelah pajak adalah 3. Yang ketiga, menentukan pembagian beban pajak. Pajak yang dikenakan sebesar 0,5 dibagi antara konsumen dan produsen. Yang pertama, pajak yang ditanggung konsumen. Harga setelah pajak kurang harga sebelum pajak sama dengan 3 kurang 2,667 sama dengan 0,333. Yang kedua, pajak yang ditanggung produsen. Total pajak kurang pajak konsumen sama dengan 0,5 kurang 0,333 sama dengan 0,167. Jadi, konsumen menanggung pajak sebesar 0,333 dan produsen menanggung pajak sebesar 0,167. Jadi, kesimpulannya, yang pertama, pajak menyebabkan harga pasar naik dari 2,667 menjadi 3. Yang kedua, kuantitas keseimbangan turun dari 0,667 menjadi 0,5. Dan yang ketiga, beban pajak terbagi antara konsumen dan produsen, dengan konsumen menanggung lebih besar karena harga yang mereka bayar meningkat. Dan berikut adalah kurva penawaran dan permintaan dengan kondisi sebelum dan sesudah pajak. Yang pertama yaitu garis biru, menunjukkan kurva permintaan P sama dengan 4 kurang 2Q. Yang kedua yaitu garis hijau menunjukkan kurva penawaran sebelum pajak P sama dengan 2 tambah Q. Yang ketiga garis merah putus-putus menunjukkan kurva penawaran setelah pajak P sama dengan 2 tambah Q tambah 0,5. Yang keempat titik hitam menunjukkan titik equilibrium sebelum pajak Q sama dengan 0,667, P sama dengan 2,667. Yang kelima titik ungu, titik menunjukkan titik equilibrium setelah pajak Q sama dengan 0,5, P sama dengan 3.
Grafik ini menunjukkan bagaimana pajak meningkatkan harga yang dibayar konsumen dan mengurangi jumlah barang yang diperdagangkan. Sekian dari hasil presentasi saya tentang langkah-langkah pengerjaan soal nomor 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sahara Dewi dengan NPM 2405160572. Saya di sini akan mempresentasikan soal matematika ekonomi nomor 24, yaitu jika fungsi permintaan P sama dengan 4 kurang 2Q dan fungsi penawaran P sama dengan 2 tambah Q. Ditanya A, berapakah harga dan jumlah keseimbangan bila pemerintah mengenakan pajak sebesar 0,5 rupiah per unit barang. B, berapa besar pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen. Dan C, gambarkanlah A dan B dalam satu diagram. Di sini saya akan menjelaskan bagian A terlebih dahulu. Dengan rumus PD sama dengan PS, 4 kurang 2Q sama dengan 2 tambah Q. 4 kurang 2 sama dengan 2Q tambah Q, 2 sama dengan 3Q. Untuk mendapatkan Q sama dengan 2 bagi 3. 2 bagi 3 sama dengan 0,667. P sama dengan 2 tambah 0,667 sama dengan 2,667. Inilah harga sebelum kena pajak. PD sama dengan PS setelah pajak. 4 kurang 2Q sama dengan 2 tambah Q tambah 0,5. 4 kurang 2,5 sama dengan 2Q tambah Q. 1,5 sama dengan 3Q. Q sama dengan 0,5. P sama dengan 4 kurang 2 kali 0,5 sama dengan 4 kurang 1 sama dengan 3. Harga setelah pajak. Q sama dengan 0,5, P sama dengan 3. Bagian B, pajak yang ditanggung konsumen sama dengan harga setelah pajak kurang harga sebelum pajak sama dengan 32,667 sama dengan 0,333. Pajak yang ditanggung produsen pajak kurang pajak yang ditanggung konsumen sama dengan 0,5 kurang 0,333 sama dengan 0,1676. Dan yang C, gambarkan grafik A dan B seperti yang di display sini. Oke, sekian, terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Sanda Putri dengan NPM 2405160582. Saya di sini akan membahas soal nomor 24. Jika fungsi permintaan P sama dengan 4 tambah 4 kurang 2Q dan fungsi penawaran P sama dengan 2 tambah Q, yang dicari A, berapakah harga dan jumlah keseimbangan bila pemerintah mengenakan pajak sebesar 0,5 rupiah per unit barang, dan yang B, berapa besar pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen, dan yang C, gambarlah A dan B dalam satu diagram. Ini penyelesaian dari yang bagian A, yaitu dengan menggunakan rumus PD sama dengan PS. PD-nya 4 kurang 2Q dan PS-nya 2 tambah Q. 4Q-nya kita pindahkan ke satu sisi, yaitu 4 kurang 2 sama dengan 2Q tambah Q. 4 kurang 2 sama dengan 2 dan 2Q tambah Q. Q ini 1, yaitu jadi 2 tambah Q, 2 tambah 1 yaitu 3Q. Q sama dengan 0,667, hasil dari 2 dibagi 3Q. Terus masukkan nilai Q ke salah satu persamaan harga, yaitu P harga 2 tambah 0,667 sama dengan 2,667, yaitu harga sebelum pajak. Jadi sebelum pajak kuantitas keseimbangannya adalah 0,667 dan harga keseimbangan adalah 2,667. Terus kita mencari PD sama dengan PS setengah pajaknya ataupun setelah pajaknya.
4 kurang 2Q sama dengan 2 tambah Q tambah 0,5. Q-nya kita pindahkan ke satu sisi, yaitu 4 kurang 2,5 sama dengan 2Q tambah Q. 4 kurang 2,5 hasilnya 1,5, dan 2Q tambah Q, 2Q tambah Q, Q ini adalah 1, jadi 2 tambah 1 yaitu 3Q. Q sama dengan 0,5 yaitu hasil dari 1,5 dibagi 3Q hasilnya 0,5. P sama dengan 4 kurang, masukkan Q ke persamaan harga untuk menentukan harga baru. Menentukan harga baru P sama dengan 4 kurang 2 kurung 0,5 tutup kurung sama dengan 4 kurang 1 sama dengan 3, yaitu harga setelah pajak. Jadi setelah pajak kuantitas keseimbangan adalah 0,5 dan harga setelah pajak adalah 3. Terus saya akan membahas tentang bagian B. B adalah pajak yang ditanggung konsumen. Tanggung konsumen, harga setelah, rumusnya adalah harga setelah pajak dikurang harga sebelum pajak. Harga sebelum pajak yaitu 3, yaitu harga setelah pajaknya itu adalah 3 dengan hasil ini, dan dikurang harga sebelum pajaknya yaitu 2,667, dapatlah hasilnya 0,333. Yang kedua, kita akan mencari pajak yang ditanggung produsen, yaitu rumusnya pajak dikurang pajak yang ditanggung konsumen. Pajaknya yaitu 0,5 dikurang pajak yang ditanggung konsumen yaitu 0,33 sama dengan 0,1676. Oke, yang ketiga membahas tentang gambar grafiknya. Tiga gambar grafiknya, yang garis biru ini yaitu kurva permintaan, garis hijaunya yaitu kurva penawaran sebelum pajak P sama dengan 2 tambah Q, dan garis merah putus-putus itu kurva penawaran setelah pajak P sama dengan 2 tambah Q tambah 0,5. Titik hitam itu adalah titik equilibrium sebelum pajak. Q sama dengan 0,667, P sama dengan 2,667. Titik ungunya adalah titik equilibrium setelah pajak. Grafik ini menunjukkan bagaimana pajak meningkat harga yang dibayar konsumen dan mengurangi jumlah barang yang diperdagangkan. Kesimpulannya, pajak menyebabkan harga pasar naik dari 2,667 menjadi 3, kuantitas keseimbangan turun dari 0,667 menjadi 0,5, beban pajak terbagi antara konsumen dan produsen dengan konsumen menanggung lebih besar karena harga yang mereka bayar meningkat. Segitu saja pembahasan dari saya dari nomor 24. Dari nomor 24, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mulyani dengan MPM 2405160594. Saya akan membacakan soal nomor 24. Jika fungsi permintaan P sama dengan 4 kurang 2Q dan fungsi penawaran P sama dengan 2 tambah Q, A. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan bila permintaan mengenakan pajak sebesar 0,5 per unit? B. Berapa besar pajak yang barang ditanggung oleh konsumen dan produsen? C. Gambarkanlah A dan B dalam satu diagram. Penyelesaian. PD sama dengan PS, 4 kurang 2Q sama dengan 2 tambah Q. P kurang 2 sama dengan 2Q tambah Q. 2 sama dengan 3Q.
667, P sama dengan 2 tambah 0, 677 sama dengan 2.667 harga sebelum pajak. PD sama dengan PS setelah pajak. 4 kurang 2Q sama dengan 2 tambah Q tambah 0,5. 4 kurang 2,5 sama dengan 2,2 Q. 1,5 sama dengan 3Q. Q sama dengan 0,5. P sama dengan 4 kurang 2. 0,5 sama dengan 4 kurang 1 sama dengan 3 harga setelah pajak. A. Q jumlah sama dengan 0,5 harga. B. Pajak ditanggung konsumen, harga setelah pajak, harga sebelum pajak sama dengan 32,667 sama dengan 0,333. Pajak yang ditanggung produsen sama dengan pajak kurang pajak yang ditanggung konsumen sama dengan 0,5 kurang 333 sama dengan 0,1676. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Ardiansa dengan NPM 2405600536. Di sini saya akan mempresentasikan langkah-langkah menyusun soal nomor 24. Jika fungsi permintaan B sama dengan 24 kurang 2Q dan fungsi penawaran B sama dengan 2 tambah Q. A. Berapa harga dan jumlah keseimbangan bila pemerintah mengenakan pajak sebesar 0,5 per unit barang. B. Berapa besar pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen. Dan C. Gambarkan A dan B dalam satu diagram. Persamaan, kita menentukan keseimbangan awal sebelum pajak dikenakan. Persamaannya 4 kurang 2Q sama dengan 2 tambah Q. 1. Kita pindahkan Q ke satu sisi. 2 sama dengan 3Q. 2. Kita selesaikan Q sama dengan 0,667. 3. Masukkan nilai Q ke salah satu persamaan harga. B sama dengan 2 tambah Q sama dengan 2 tambah 0,667 sama dengan 2,667. Jadi sebelum pajak kuantitas keseimbangan adalah 0,667. Harga keseimbangan adalah 2,667. Dan yang kedua, keseimbangan setelah pajak. Setelah pajak sebesar 0,5 dikenakan. Persamaannya berubah menjadi 4 kurang 2Q sama dengan 2 tambah Q tambah 0,5. 1. Kita pindahkan Q. 4 kurang 2,5 sama dengan 3Q. 1,5 sama dengan 3Q. 2. Selesaikan Q. Q sama dengan 0,5. 3. Masukkan Q ke persamaan harga untuk menemukan harga baru. B sama dengan 4 kurang 2Q sama dengan 4 kurang 1 sama dengan 3. Jadi setelah pajak kuantitas keseimbangan adalah 0,5. Dan yang ketiga, pembagian beban pajak. Pajak dikenakan sebesar 0,5 dibagi antara konsumen dan produsen. 1. Pajak yang ditanggung konsumen, harga setelah pajak, harga sebelum pajak sama dengan 3 kurang 2,667 sama dengan 0,333. 2. Pajak yang ditanggung produsen, total pajak kurang pajak konsumen sama dengan 0,5 kurang 0,333 sama dengan 0,167. Jadi konsumen menanggung pajak sebesar 0,333. Produsen menanggung pajak sebesar 0,167. Selanjutnya, berikut adalah kurva penawaran dan permintaan dengan kondisi sebelum dan sesudah pajak. 1. Garis biru. Kurva permintaan P sama dengan 4 kurang 2Q.
2. Garis hijau, kurva penawaran sebelum pajak P sama dengan 2 tambah Q. 3. Garis merah putus, kurva penawaran setelah pajak P sama dengan 2 tambah Q tambah 0,5. 4. Titik hitam, titik equilibrium sebelum pajak atau Q sama dengan 0,667 bagi P sama dengan 2,667. 5. Titik ungu, titik equilibrium setelah pajak atau Q sama dengan 0,5 bagi P sama dengan 3. Grafik ini menunjukkan bagaimana pajak meningkatkan harga yang dibayar konsumen dan mengurangi jumlah barang yang diperdagangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halifah dari kelas 1 Manajemen Pagi dengan MPM 240511600552. Baik, saya akan menjelaskan soal nomor 24. Jika fungsi permintaan P sama dengan 4 dikurang 2Q dan fungsi penawaran P sama dengan 2 tambah Q, A, B berapa harga dan jumlah keseimbangan. Bila permintaan mengenakan pajak sebesar 0,5 unit, barang B berapa besar pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen. C, gambarkan A dan B dalam satu diagram. Baik, saya akan menjawab soal nomor 24 dengan menggunakan rumus PD sama dengan PS. 4 dikurang 2Q sama dengan 2 tambah Q. 4 dikurang 2 sama dengan 2Q tambah Q. 2 sama dengan 3Q. Q sama dengan 0,667. P sama dengan 2 tambah 0,667 sama dengan 2,667. Harga sebelum pajak PD sama dengan PS setelah pajak. 4 dikurang 2Q sama dengan 2 tambah Q tambah 0,5. 4 dikurang 2,5 sama dengan tambah 2Q tambah Q. 1,5 sama dengan 3Q. Q sama dengan 0,5. P sama dengan 4 dikurang 2 buka kurung 0,5 tutup kurung sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3 harga setelah pajak. A sama dengan Q 0,5. P harga 3. D pajak yang ditanggung konsumen sama dengan harga setelah pajak dikurang harga sebelum pajak. 32,667 sama dengan 0,667. Pajak yang ditanggung produsen sama dengan pajak dikurang pajak yang ditanggung konsumen sama dengan 0,5 dikurang 0,33 sama dengan 0,1676. Baik, jawaban bagian C ada pada gambar kurvanya ada di bawah. 1. Kurva permintaannya P sama dengan 4 dikurang 2Q. Kurva penawarannya sebelum pajak P sama dengan 2 tambah Q. Kurva penawarannya setelah pajak P sama dengan 2 tambah Q tambah 0,5. Titik equilibriumnya sebelum pajak buka kurung Q sama dengan 0,667. P sama dengan 2,667. Titik equilibrium setelah pajak buka kurung 0,5. P sama 3. Sekian atas presentasi saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari hasil presentasi kami tentang langkah-langkah pengerjaan soal nomor 24.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.